setiap janji-Mu Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada pada sore hari, pada hari ini Tuhan. Itu karena kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Allah kami yang baik. Terima kasih untuk berkat-Mu, terima kasih untuk kesetiaan-Mu. Hingga saat ini kami boleh beribadah Tuhan, memuji, mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Biar kiranya melalui kehidupan kami Tuhan, melalui bidang pekerjaan kami Tuhan, melalui studi kami Tuhan, biar kiranya nama Tuhan saja yang dipermuliakan Tuhan. Anak-anak muda dimanapun mereka berada Tuhan, tutup kami, bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami peralaskan doa serta ucapan syukur ini hanya di dalam satu nama yang heran, nama itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Masih semangat untuk memuji Tuhan. Kita angkat satu pujian, kita akan mempermuliakan Dia, kita mengagungkan namanya, bahwa bukti kedahsyatannya bagi dunia ini melalui kehidupan kita terpancar di dalam bumi ini. Haleluya, Dia Yesus yang mulia. Ubah hidupku, kau jadikan aku ciptaan baru. Ku angkat tanganku dan memuji-Mu. Hidupku tak sama sejak Kau ada, dan kini Engkau aku segalanya. Kasih-Mu tak selalu cukup bagiku. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari dunia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, hanya-Mu sungguh tiada tanya. Sungguh tiada tanya. Hidupku tak sama sejak Kau ada, dan kini Engkau aku segalanya. Kasih-Mu kan selalu cukup bagiku. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari dunia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada tanya. Sungguh tiada tanya. Mulia nama-Mu. Mulia nama-Mu. Let's clap our hands together in this place. Amen. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done.
kehidupan kita mampu melewati setiap permasalahan di dalam kehidupan ini, dan salibnya bukti nyata bahwa Dia Allah yang memerdekakan kita. Bukti salibnya menyatakan bahwa Allah setia dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Ada rahmat-Nya dalam setiap cobaan, dan jangan saat dinding menghalang. Saat ku lihat kisahku sejak dahulu hingga sekarang, ku tahu ku tak pernah sendiri. Dia ada dalam api, hadir denganku. Dia di tengah samudra, menahan badai bila ku perlu mengingat. Caraku bebas, ada salib yang buktikan Dia berkorban bagiku. Dia ada dalam api. Kesalahanku pun telah terbenam. Ku bukan lagi hamba dari dosaku. Sekalipun aku terpuruk atau tersiksa hingga sekarang, ku tak akan tunduk pada dunia ini. Ku tahu ku tak pernah sendiri. Dia ada dalam api, hadir denganku. Dia di tengah samudra, menahan badai bila ku perlu mengingat. Hebat kuasa-Mu yang sanggup bangkitkan kubur, kuasa itu dalam-Mu. Dia ada dalam api. Oh, Dia ada dalam api. Oh, Dia ada dalam api. Oh, Dia ada dalam api. Ku lihat terang dalam gelap saat gelap menyerah. Ku dengar suara kemuliaan saat surga mendekat. Bumi bergoncang meruntuhkan setiap bilik penjara. Tak ada yang dapat memisahkan kita. Tiada nama lain selain nama Yesus, yang ada dulu, sekarang, sampai selamanya. Apapun akan terjadi di hadapanku juga sekarang, ku tahu ku tak pernah sendiri. Ku tahu ku tak pernah sendiri. Dia ada dalam api, hadir denganku. Dia di tengah samudra, menahan badai bila ku perlu mengingat kebaikan-Mu dalam setiap
Kulihat terang, kulihat terang dalam gelap, saat gelap menyerah. Ku dengar suara kemuliaan saat surga mendekat. Bumi bergoncang, meruntuhkan setiap dinding penjara. Tak ada yang dapat memisahkan kita. Dia ada dalam api, hadir denganku. Dia di tengah samudra, menahan badai. Bila ku perlu mengingat kebaikanmu dalam setiap pergumulan, Engkau selalu ada. Terima kasih Tuhan, dalam setiap pergumulan Engkau selalu ada. Dalam setiap pergumulan Engkau selalu ada. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Selamat sore, saudara-saudara pemuda yang terkasih dalam Tuhan. Kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Sebelumnya kita akan berdoa. Segala hormat, pujian, dan syukur kami naikkan pada Allah di tempat yang maha tinggi, karena kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai saat ini. Tuhan, terima kasih buat anak-anak mudamu yang masih Kau izinkan untuk tetap setia mencari, mendengarkan kebenaran firman-Mu, bahkan melakukannya dalam kehidupan mereka. Sebentar kami tidak merenungkan kebenaran firman-Mu, Tuhan melayakkan, Tuhan menjaga kemuliaan dan kebenaran firman-Mu. Layakkan hamba-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucapkan syukur dan alaskan doa ini. Haleluya, amin. Kemudian dikasih Tuhan, saya berharap semuanya dalam keadaan baik. Lama sekali kita tidak bertemu secara fisik, secara jasmani. Saya sungguh merindukan satu kali kita akan ada bersama-sama lagi dalam satu perhimpunan kita. Tapi karena situasi yang terjadi saat ini, mari tetap kita terhubung satu dengan yang lainnya di dalam doa, di dalam persekutuan kita. Dan saya juga bersyukur ketika masih ada kelompok-kelompok yang masih tetap melakukan komunikasi seperti The Brave ataupun dari anak-anak muda yang lainnya yang tergabung dalam youth service ini karena kemurahan Tuhan. Oke, kita akan masuk dalam renungan kita dengan tema pada bulan Juli adalah kemenangan perlu perjuangan, dan kita baca sebuah ayat berikut. Efesus 6 ayat yang ke-12, demikian bunyi firman Tuhan. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Nah, saudara pemuda terkasih dalam Tuhan, kalau kita menengok di sekeliling kita pada saat ini, pada era ini, orang-orang, khususnya orang muda lah ya, saya mengatakan begitu, cenderung maunya serba instan, cenderung maunya serba singkat, dalam waktu yang pendek bisa memperoleh sesuatu. Dari misalnya makanan, mie, pinginnya mie instan yang aromanya, rasanya sesuai dengan selera kita semuanya. Kemudian ketika kita ingin berkomunikasi, seringkali kita inginnya cepat, gitu kan? Tidak sempat kita berbicara bertatap muka. Lalu yang kita lakukan adalah dengan berkirim WA, berkirim SMS supaya kemudian cepat komunikasinya. Tetapi itu juga berpotensi menimbulkan salah paham. Karena apa? Seringkali kata-kata yang kita ketik dengan kalau kita berbicara berbeda nuansanya, berbeda maknanya. Kemudian juga di dalam karir, banyak orang-orang di dunia ini yang karena ingin berkarir, maka dia akan mencoba sedemikian rupa supaya cepat jalannya. Ya,
Kemudian ketika seseorang, khususnya orang muda, ingin mendapatkan kekasih atau pasangan hidup, siapa cepat dia dapatlah, umur sudah segini, belum mendapatkan pasangan, bagaimana nanti saya berkeluarga, bagaimana kalau anak-anak saya, ketika saya umur sekian, mereka masih kecil, sehingga kemudian siapa cepat dia dapat. Tetapi pada sore hari ini, saudara pemuda yang dikasihi Tuhan, dengan tema kemenangan perlu perjuangan, yang saya maksudkan adalah kemenangan untuk memperoleh kesehatan, kemenangan untuk mendapatkan satu hasil komunikasi, kemenangan untuk mendapatkan karir, bahkan income yang sangat baik, kemenangan untuk mendapatkan kekasih atau pasangan hidup yang membawa kebahagiaan yang berkelanjutan. Itu tidak bisa dilakukan dengan cara yang instan, tetapi mesti dengan perjuangan. Dan seringkali ketika kita melakukan perjuangan untuk mencapai ke sana, tadi pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia dan roh-roh jahat itu mengambil bagian untuk mengganggu saudara dan saya. Tapi pada saat ini saya ingin membagikan beberapa firman Tuhan dan juga mungkin nanti pengalaman betapa Allah itu ingin segala sesuatu menuju kemenangan itu perlu perjuangan, perlu doa dan kerjasama antara Tuhan dan manusia. Kita akan baca selanjutnya, saudara muda yang kasih Tuhan, bahwa di dalam Efesus 6 ayat 12 tadi, perjuangan kita melawan penguasa-penguasa di udara dan sebagainya, itu artinya apa? Yang kita lawan, yang ada di sekitar kita itu bukan tunggal. Ada begitu banyak kekuatan-kekuatan yang seringkali mencoba untuk membuat tujuan perjuangan kita itu gagal, atau kita ngalah, bukan kalah, atau kita ngalah terhadap situasi yang ada. Sehingga yang terjadi, belum sampai kita itu berjuang dengan sepenuh kekuatan dan pengharapan yang sungguh kepada Allah, kita sudah menyerah. Karena apa? Instan begini. Padahal ketika penguasa-penguasa, ketika roh-roh yang berkuasa di udara itu dikalahkan oleh kekuatan dan pengharapan saudara dan saya pada Allah, kemenangan, kebahagiaan yang sejati menjadi bagian dan milik saudara dan saya. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, mari justru pada zaman ini ketika orang mengatakan masa susah, era ini era pandemi, era new normal, kita jangan sampai tumbang di dalam perjuangan kita mencapai kemenangan-kemenangan itu. Ya, kita jangan sampai menyerah dengan segala sesuatu yang kita temuin. Tetapi mari kita secara manusia kita berusaha, dan dalam keimanan kita berharap dan bersandar pada Allah. Maka Dia adalah Allah yang setia dan adil. Dia akan menjagai saudara dan saya, dan janjinya masa depan yang penuh dengan harapan itu menjadi bagian kita. Kita akan baca di dalam Perjanjian Lama, ya, saudara. Saya ketika saya membaca tentang kisahnya Daud, saudara, di sana dikatakan pada saat Daud memulai karirnya, itu bukan sesuatu yang moncer, yang gemilang, yang cemerlang. Dikatakan, saudara, ketika Saul sedang mengalami satu masalah, datangnya roh-roh jahat dalam dirinya, maka Daud diundang sebagai pemain kecapi. Kalau sekarang barangkali, mohon maaf nih bahasanya mungkin, Daud itu ngamen, menyanyikan sesuatu untuk menghibur orang, diundang untuk ngamen. Itu Daud awal-awalnya. Kemudian di dalam 1 Samuel 17 ayat yang ke-28, ketika Eliab, kakaknya yang tertua, mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, "Mengapa engkau datang? Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran." Saudara, saya tidak tahu apakah ini hanya sebuah pembicaraan yang sedemikian rupa. Berapa sih yang kamu miliki? Cuma 2-3 ekor kamu tinggal. Kamu kesini mau nonton pertempuran. Jahat banget kan kamu? Itu kata Eliab. Atau memang pada saat itu Daud memang benar-benar hanya mengembalakan 2 atau 3. Itu kan? Tetapi Daud melakukan satu hal yang luar biasa.
ketika dia menjaga yang dipercayakan kepada dia, jaga dengan sungguh-sungguh. Ini perlu perjuangan. Bahkan kemudian beruang dan singa yang akan datang dibabat habis oleh Daud. Proses pembelajaran ini kemudian membawa Daud kepada satu proses untuk bagaimana dia menghajar musuh besarnya, yaitu Goliat. Ketika Daud yang dia bermain kecapi untuk menghibur dan mengusir roh-roh jahat yang menghinjapi Saul, di kelak kemudian hari dia menjadi pemazmur yang luar biasa. Di dalam kitab-kitabnya kita melihat bagaimana Daud begitu piawai, bukan hanya memuji dengan sekedar fisiknya saja, tetapi dia memuji dengan keseluruhan hati dan hidupnya. Daud bukan orang yang suci dan yang sempurna dalam hidupnya, tetapi dalam prosesnya Daud kecil, dia bertanggung jawab dalam setiap hal yang dia kerjakan. Ketika bermain musik di depan raja, dia bermain dengan kesungguhan. Saya menduga dan meyakini dia bukan hanya menyanyi, tapi dia menyembah Tuhan sehingga kemudian roh Tuhan hadir. Yang kedua, ketika Daud hanya menjaga 2-3 ekor kambing domba itu, saudara, dia bertanggung jawab sebenarnya, dia jagain benar. Karena barang siapa bisa dipercaya dalam perkara kecil, dia akan dipercaya dalam hal yang besar. Saya yakin ketika orang-orang muda saat ini bekerja pada bidang yang mungkin belum seperti yang diharapkan, mari kita tekun, mari kita berjuang dengan kejujuran, kedisiplinan, kesungguhan, dan tetap mengandalkan Dia. Maka sumber damai sejahtera itu akan memberikan yang terbaik buat kita. Saudara dan saya juga tahu bagaimana kisah dari Yusuf. Dia memang anak orang kaya, ya kan? Tetapi ketika kemudian dimulai merangkak, dia dibuang oleh saudara-saudaranya, dia menjadi budak belian. Tetapi karena saya yakin dia bekerja dengan sungguh-sungguh, sehingga hasilnya menyenangkan tuan-tuan di mana dia bekerja. Karena dia disertai Tuhan, dan saya yakin dia berdoa dan mengandalkan Tuhan, mengingat iman yang dimiliki oleh orang tuanya. Maka Yusuf menjadi orang yang luar biasa, orang nomor 2 di kerajaan itu. Saudara terkasih dalam Tuhan, orang-orang muda, barangkali saat ini saudara juga baru mungkin bekerja di level yang paling rendah, ataupun yang sudah punya anak buah cuma 1-2 orang, bekerja dengan sungguh, dengan tekun. Kalau kita melakukan kebenaran, Tuhan akan menjaga saudara dan saya. Saya bukan hanya mendengar, tetapi sudah bertemu dengan 2 orang yang semula bekerja sebagai OB, office boy, tetapi kemudian yang satu sekarang sudah menjadi direktur di beberapa perusahaan, yang satu dia menjadi national sales manager. Saudara, segala sesuatu perlu perjuangan, juga dengan karir. Dan selanjutnya, saudara terkasih dalam Tuhan, yang dicari orang zaman ini juga bukan hanya sekedar karir, tetapi juga income. Betul ya? Nah, di dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-6 dikatakan begini, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Di dalam Kejadian 26 ayat 12, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Ada 2 hal di dalam Kejadian 26 ayat 12. Ishak anaknya orang berada, Ishak anaknya orang kaya, tapi dia tidak mengandalkan kekayaan orang tuanya sebagai sumber. Karena dikatakan menaburlah Ishak di tanah itu dalam tahun di tanah itu. Artinya apa? Ada sesuatu yang dikerjakan. Mungkin saudara-saudara pemuda berasal dari keluarga yang sangat mapan, yang sangat baik. Jangan mengandalkan itu. Atau mungkin Anda mengatakan, dia orang tuaku cuma pas-pasan. Jangan pernah khawatir. Ishak ketika dia menabur, dan berikutnya apa? Diberkati Tuhan, maka ia mendapat hasil 100 kali lipat. Kalau saat ini mungkin penghasilan Anda dan saya, orang-orang muda, aduh kecil banget nih. Jangan melihat kecilnya penghasilan, tetapi sesuaikan gaya hidup kita, pengeluaran kita dengan apa yang kita dapat. Maka kita akan melihat bahwa begitu banyak berkat Tuhan dalam hidup kita. Saudara pemuda yang dikasihi Tuhan, zaman ini sangat banyak orang yang tidak beruntung mendapatkan pekerjaan.
Sangat banyak orang yang menghadapi kendala karena masalah ekonomi. Ya, ada orang yang mau WA saya, "Om, kirim dong saya token listrik 20.000 rupiah karena suamiku tidak bekerja." Saudara bayangkan, di luar sana banyak penderitaan. Ya, tapi saat ini mari kita jangan pernah berdiam diri, khususnya orang-orang muda. Saya menantikan orang-orang muda itu ada yang ngajak kita berbisnis ini yuk, kita melakukan ini yuk. Untuk apa? Untuk Anda, untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan yang ketiga, yang terakhir, pasangan hidup. Saudara, jangan berpikir kalau aku mau jalan-jalan, siapa tahu nanti di jalan ketemu pasangan hidup saya. Jangan pernah berpikir ya udahlah, saya berdiri di mana, bermain kemana, ke tempat wisata, siapa tahu di sana ketemu pasangan hidup saya. No, tidak seperti itu. Pasangan hidup adalah sesuatu yang memang harus kita doakan, kemudian kita perjuangkan. Bahkan ada kata-kata, love me smooth, love me long. Kita harus mencintai dan terus belajar mencintai dan semakin mencintai orang yang kita pilih sebagai pasangan hidup. Saudara, sekian waktu yang lalu anak saya Daniel pernah bilang begini, manusia itu hampir semuanya given, Pak. Aku gak bisa nolak jadi anaknya Papa. Papa gak bisa nolak punya anak aku. Gitu kan? Tetapi ada satu hal yang aku bisa memilih. Dan Papa perhatikan, aku akan bertanggung jawab. Apa itu? Pasangan hidup. Saudara, saya rindu orang-orang muda memiliki satu komitmen, satu kesetiaan di dalam hal ini. Saya bersyukur beberapa yang lalu Elsa sempat mengatakan begini, "Om, The Brave sedang akan membicarakan mengenai cinta dan jodoh. Ini luar biasa, ini penting sekali pada zaman ini." Beberapa waktu yang lalu, sangat banyak ketika di awal-awal pandemi, keluarga bercerai. Karena apa? Berbagai macam alasan, saudara tahu, cari sendiri. Bukan suatu hal yang benar dan baik, tetapi itu terjadi. Nah, sebelum itu terjadi, saya ingin mengingatkan sebagai koordinator pemuda bahwa mendapatkan pasangan hidup juga ada proses yang harus diikuti dan tidak serba instan. Penguasa-penguasa di udara itu bisa mempengaruhi saudara dan saya, khususnya saudara dalam memilih pasangan hidup, ya maaf. Artinya apa? Dia bisa saja dengan pasangan hidup yang seolah-olah itu benar, tetapi membawa kepada sesuatu yang menurut keyakinan kita padahal yang tidak pernah kita harapkan. Mari kita baca. Saudara, di dalam Kejadian 24 ayat 1, "Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya, serta diberkati." Perhatikan, ada selalu diberkati. "Berkatalah Abraham kepada hambanya yang paling tua dalam rumahnya, yang menjadi kuasa atas segala kepunyaannya, katanya, 'Baiklah, letakkan tanganmu di bawah pangkal pahaku, supaya aku mengambil sumpahmu demi Tuhan Allah yang empunya langit dan yang empunya bumi, bahwa engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang diantaranya aku diam. Tetapi engkau harus pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku untuk mengambil seorang istri bagi Ishak anakku.' Saya meyakini karena saya punya 3 orang anak laki-laki. Saya berdoa supaya anak-anak saya mendapatkan pasangan yang sungguh saling membahagiakan, yang jujur, yang seiman, yang saling menguatkan, yang sehat jasmani, rohani, fisik, dan mentalnya, yang menghormati orang tua, yang mengasihi keluarga sebagai bagian dari pasangan pria dan wanita ini." Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika saudara-saudara merindukan pasangan hidup, jangan asal. Tuhan tahu. Ketika kita mengutamakan Tuhan, kita memintanya kepada Tuhan, Tuhan tahu. Tuhan mengerti keperluan setiap anak-anaknya, apalagi anak-anak yang dikasihi. Jadi orang-orang muda dikasihi Tuhan, dalam hal ini jangan sampai saudara menyesal seumur hidup gara-gara serba instan. Semuanya perlu perjuangan, dan perjuangan kita seringkali melawan keinginan, pikiran, hasrat kita yang datangnya dari penguasa-penguasa di udara. Nah, bagaimana caranya supaya kita terhindar dari itu? Dekatkan diri kita pada Tuhan. Seperti tadi Daud bernyanyi memuji Tuhan, maka roh dari Tuhan itu datang dan kuasa-kuasa gelap, roh jatuh pergi. Ketika kita ada dalam gangguan dari kuasa-kuasa yang tidak dibenarkan tadi,
berdoa kepada Tuhan, termasuk dalam mencari pasangan hidup. Supaya bukan hanya sekedar pikiran-pikiran kita yang dipengaruhi oleh banyak hal itu, tetapi pikiran yang dikuasai dan dipengaruhi dan dipimpin oleh Roh Kudus Tuhan yang membawa saudara untuk menemukan pasangan hidup itu. Segala sesuatu perlu perjuangan, tetapi Allah mengerti sehingga Allah mengatakan Allah turut bekerja dalam segala perkara, ya, untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang dikasihinya. Kalau kita dikasihi Allah, kalau kita diberkati Allah dan itu sudah dibuktikan dengan kematiannya di kayu salib, mari saudara, di dalam apapun, lawan penguasa-penguasa itu, jangan serba instan, serahkan semuanya kepada Tuhan, ya, sampaikan kepada Dia dan diizinkan Tuhan memimpin saudara-saudara dan saya. Sehingga di dalam pergaulan, di dalam pekerjaan, di dalam aktivitas sosial, ataupun dalam berkeluarga, proses yang saudara dan saya jalani itu benar-benar mengandalkan Tuhan. Dan Tuhan akan membuat saudara dan saya diberkati luar biasa. Sekian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari teman-teman, kita mau sama-sama bersatu di dalam doa. Kami sungguh mengucap syukur Bapa atas kesempatan pada malam hari ini, di mana Engkau boleh berikan kami kesempatan untuk bisa beribadah kepadamu Bapa. Saat ini Tuhan, kami rindu berdoa untuk Indonesia Bapa. Kami rindu untuk keselamatan bangsa Indonesia dari pandemi COVID-19 ini Bapa. Tuhan, Kau akan pulihkan Indonesia Tuhan. Kau akan jamah Tuhan setiap orang-orang di mana mereka yang terkena COVID-19 Tuhan. Engkau sendiri Tuhan melalui bilur-bilur-Mu menyembuhkan mereka satu persatu. Pemulihan terjadi di Indonesia ini. Bahkan Tuhan, orang-orang yang terlibat Tuhan dalam tim kesehatan, tim kebersihan Tuhan, orang-orang yang terlibat dalam penanganan COVID ini Tuhan, kiranya Engkau sendiri juga yang akan menjamah mereka. Kau proteksi mereka Bapa. Mungkin dari antara mereka juga Tuhan yang mulai terkena COVID juga Tuhan, Engkau pulihkan mereka Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau sedang Tuhan memulihkan Indonesia ini Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau yang tidak tinggal diam untuk Indonesia ini. Dan juga kami rindu untuk setiap bencana alam Tuhan yang terjadi di Indonesia ini. Kiranya Engkau Tuhan akan pulihkan Bapa. Oh Tuhan, setiap orang-orang yang terkena bencana alam, yang menjadi korban Tuhan di bencana alam ini, kiranya Engkau sendiri Tuhan yang akan berikan penghiburan Tuhan, berikan pemulihan Bapa, dan kiranya Engkau sendiri akan terus mencukupi kebutuhan mereka. Apapun yang terjadi Tuhan dalam kehidupan mereka, Tuhan, harapan masih tetap ada di dalam-Mu Bapa. Kami mau terus percaya dan terus mengandalkan Engkau Bapa. Kami percaya Tuhan, Kau akan pulihkan Indonesia Tuhan. Pulihkan Indonesia Tuhan. Demikian juga Tuhan, kiranya Engkau juga senantiasa memberkati setiap pemerintahan yang ada di Indonesia. Baik Tuhan, dari RT RW sampai ke presiden Tuhan, Kau sendiri akan memberkati mereka satu persatu Bapa tanpa terkecuali. Engkau sendiri Tuhan yang telah memilih mereka dan Engkau sanggup Tuhan, oh Tuhan, memberikan kemampuan Tuhan ketika mereka Tuhan menangani setiap problema yang ada di Indonesia ini Bapa. Berikan hikmat-Mu Tuhan sehingga setiap keputusan demi keputusan itu hanya dari Engkau saja Bapa. Berikan kekuatan, kesehatan dari Engkau Bapa. Demikian juga Tuhan dengan hamba-hamba Tuhan yang ada di Indonesia ini, mereka yang terus setia melayani pemberitaan firman-Mu Bapa. Tuhan, kiranya Engkau sendiri Tuhan akan terus jamah mereka Tuhan. Engkau sendiri Tuhan yang akan terus Tuhan, oh Tuhan, memelihara mereka Tuhan. Apapun tantangan yang terjadi Tuhan dalam pemberitaan Injil ini, kiranya mereka dapat terus semakin setia Tuhan
melayani Engkau, semakin setia Tuhan dalam pemberitaan Injil ini. Karena Indonesia Tuhan masih perlu Tuhan. Oh Tuhan, oh pemberitaan firman-Mu ini, dan kami butuh Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih. Demikian juga Tuhan dengan gereja-gereja yang ada di seluruh Indonesia ini Bapa. Tuhan Kau jamah Tuhan, Kau akan memberkati Tuhan setiap gereja-gereja, baik itu di kota maupun di pelosok Tuhan. Memberkati setiap jemaat-jemaat yang ada, sehingga Tuhan setiap jemaat-jemaat yang ada dapat menjadi terang-Mu, menjadi saksi-Mu dimanapun Tuhan jemaat-jemaat-Mu berada Tuhan, baik itu di pekerjaan, di sekolah Tuhan. Oh Tuhan, di setiap lingkungan Tuhan, rumah mereka Bapa, Tuhan kiranya Engkau sendiri akan terus topang, Engkau sendiri akan terus memberkati mereka Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tuhan, kami juga rindu Tuhan, Engkau senantiasa Tuhan memberkati gereja GPDI Tiberias ini Bapa. Tuhan memberkati Bapak dan Ibu Gembala beserta keluarga besar dan juga pengerja yang ada di Tuhan Tiberias ini. Tuhan, kiranya Engkau sendiri Tuhan yang akan terus memelihara mereka. Kau terus pakai mereka lebih hari lebih heran Tuhan. Apapun setiap pergumulan permasalahan yang terjadi Tuhan, Engkau turut campur tangan dalam kehidupan mereka Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas keberadaan mereka Tuhan di dalam gereja ini Tuhan, yang terus menopang kami, yang terus setia mendoakan kami Bapa. Tuhan, kiranya Engkau sendiri akan terus memberkati mereka satu persatu tanpa terkecuali Tuhan. Demikian juga Tuhan dengan Tuhan seluruh jemaat GPDI Tiberias Tuhan, yang mungkin saat ini ada juga yang terkena COVID Tuhan, kiranya Engkau terus pulihkan Tuhan. Engkau akan jamah satu persatu Bapa tanpa terkecuali Tuhan. Engkau akan memberkati setiap jemaat yang ada Tuhan, pakai setiap kami Tuhan, sehingga setiap kami dapat menjadi jemaat-jemaat yang produktif dimanapun kami berada. Engkau terus pakai kami secara luar biasa Tuhan. Engkau terus Tuhan, Tuhan, pakai kami Tuhan menjadi saluran berkat-Mu, menjadi terang-Mu, baik itu di dalam pekerjaan, di dalam sekolah Tuhan, di dalam perkuliahan, di dalam rumah tangga. Engkau terus akan memberkati Tuhan setiap jemaat yang ada, sehingga Tuhan nama-Mu saja yang dipermuliakan Bapa. Tuhan, demikian juga Tuhan dengan pemuda GPDI Tiberias Bogor ini Tuhan, pakai setiap kami dengan luar biasa Tuhan. Engkau yang akan terus menjamah setiap kami Bapa. Tuhan, berikan kerinduan yang semakin mendalam kepada kami Tuhan, untuk terus mendekat, melekat kepadamu. Karena hanya di dalam-Mu Tuhan kami merasakan ketenangan. Hanya di dalam-Mu Tuhan kami merasakan kedamaian Bapa. Dan Tuhan, kiranya hidup kami Tuhan itu dapat menyenangkan hati-Mu selagi kami muda. Kami ingin berkarya Tuhan, kami ingin berkarya dengan kreatif. Kami ingin Tuhan menjadi saluran berkat-Mu Bapa. Tuhan, Kau akan memberkati setiap pemuda yang ada. Berikan kesehatan, kekuatan dari Engkau. Kau juga akan memberkati setiap pendidikan, pekerjaan, masa depan, dan juga pergumulan setiap masing-masing pemuda GPDI Tiberias Bogor ini Bapa. Setiap pelayanan pemuda yang ada di GPDI Tiberias Bogor ini juga kiranya Engkau turut bekerja Bapa, dalam setiap ibadah maupun dalam doa pemuda Tuhan. Engkau hadir Tuhan, dan Engkau menjamah setiap masing-masing pribadi yang datang kepadamu, masing-masing pribadi yang rindu kepadamu. Kau jamah satu persatu tanpa terkecuali Bapa, sehingga Tuhan pemuda GPDI Tiberias Bogor ini Tuhan dapat terus mengalami Engkau lebih dan lebih lagi Tuhan. Demikian juga dengan pengurus pemuda GPDI Tiberias Bogor ini, Engkau akan terus Tuhan
bangkitkan pengurus pemuda GPD Tiberias Bogor ini Tuhan, semangatnya lebih lagi Tuhan, dan juga Tuhan semakin setia Tuhan mengiring Engkau Tuhan, semakin Engkau memakai secara luar biasa Tuhan. Setiap pembimbing kami juga Engkau senantiasa memberkati mereka Tuhan, memberikan hikmat-Mu, dan juga Engkau akan memberkati rumah tangga mereka Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas Tuhan kesempatan yang indah ini Tuhan. Kami bersyukur Engkau boleh berikan kami kesempatan untuk kami terus Tuhan menikmati hadirat-Mu. Dan ini Tuhan setiap doa kami, kiranya Tuhan kehendak-Mu saja yang terjadi, bukan kehendak kami Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan akhiri ibadah kita pada sore ini dan mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat ibadah yang diberkati pada saat hari ini. Terima kasih untuk berkat-Mu yang luar biasa, penjagaan-Mu atas kami yang sempurna. Kami tak berdoa buat Bapak dan Ibu Gembala kami, Om dan Tante Kastanya, Om Jefta, Om Yosua, Om Robi, bahkan para pengerja bersama dengan seluruh isi pastori. Tuhan berkati. Berkati pemerintahan Kota Bogor, berkati pemerintahan Indonesia di dalam menghadapi segala sesuatu yang terjadi. Mereka tetap mengandalkan Engkau dan mari Tuhan lalukan kami dari situasi yang kurang menguntungkan ini. Kami juga berdoa Tuhan, buat orang tua kami masing-masing dimanapun mereka berada. Tetap berikan kepada mereka kasih setia dan pengharapan yang sungguh kepada Engkau. Berkati juga kakak-kakak kami, adik-adik kami, berkati kami masing-masing dalam pendidikan kami, dalam pekerjaan kami, dalam usaha kami mencari pekerjaan, ataupun dalam kerinduan kami untuk mendapatkan pasangan hidup. Supaya dalam apapun yang kami kerjakan kami tidak salah langkah, melainkan kami berkenan dan menyenangkan hati-Mu. Ikat kami orang-orang muda-Mu khususnya Tuhan dengan tali kasih-Mu. Ikat kami keluarga GPD Tiberias Bogor dengan kasih-Mu, supaya kami walaupun saat ini belum bisa bertemu satu dengan yang lainnya, kami terikat dalam satu kasih, yaitu kasih Tuhan Yesus Kristus buat kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucapkan syukur dan alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Semangat sore, Tuhan Yesus memberkati. Semangat berjuang dengan tetap berharap pada Tuhan. Tuhan Yesus berkati.